Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita bertemu dalam lanjutan kajian kitab Ta'limul Muta'allim yang sudah sekian lama belum kita lanjutkan kembali. Terakhir kita sudah sampai di bagian ke-17 ya. Maka kita akan melanjutkan di bagian ke-18. Di pertemuan ke-18 ini insya Allah kita akan membahas fasal atau bab yang baru ya. Di sini faslun fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Faslun, fasal, ini fasal ke-6. Fi bidayati sabqi, menjelaskan tentang permulaan belajar. Permulaan belajar, wa qadrihi, ukuran belajar, wa tartibihi, dan tertibnya belajar. Gitu ya. Kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin yuqifu fi bidayati sabqi ala yaumil arbi'a. Kana ustadzuna, guru kita Syekhul Islam Burhanuddin, yuqifu ya. Beliau menetapkan fi bidayati sabqi, untuk memulai belajar itu ala yaumil arbi'a ya, pada hari Rabu. Jadi dijelaskan di sini bahwa Syekhul Islam Burhanuddin dalam kegiatan belajar mengajarnya beliau mulai pada hari Rabu. Wa kana yarwi fi dzalika hadisan. Dalam hal ini beliau meriwayatkan sebuah hadis, fayastadillu bihi, maka beliau mengambil dalil, menjadikan hadis tersebut sebagai dasarnya. Wa yaqulu, dan dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'a'i illa wa qad tamma. Tidak ada segala sesuatu yang dimulai pada hari Rabu kecuali akan benar-benar menjadi sempurna. Ini mungkin perlu nanti pengkajian lagi bagaimana hadis ini sebenarnya, posisi hadisnya seperti apa. Ini juga mungkin perlu pengkajian yang lebih dalam lagi. Tapi yang disampaikan di dalam kitab ini, kitab Ta'limul Muta'allim oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, menjelaskan seperti itu ya. Wa hakadha kana yaf'alu Abu Hanifah, dan seperti itu pula Imam Abu Hanifah melakukannya. Wa kana yarwi hadal hadis an ustadzihi asy-Syaikh al-Islam al-Ajal Qiwamuddin Ahmad bin Abdul Rashid. Mengenai hadis di atas, katanya, beliau juga meriwayatkan dari guru beliau. Imam Abu Hanifah ini meriwayatkan dari guru beliau, yaitu Syekhul Islam al-Ajal Qiwamuddin Ahmad bin Abdul Rashid ya. Wa sami'tu mimman athiqu bihi, saya mendengar dari orang yang aku percaya, anna Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani, bahwa Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani kana yuqifu kulla amalin min a'malil khairi ala yaumil arbi'a, juga melakukan semua perbuatan baik pada hari Rabu. Wa hadza li'anna yaumal arbi'a yaumun khuliqa fihi an-nur. Demikianlah karena hari Rabu yaumun, hari, khuliqa fihi an-nur, hari diciptakannya cahaya. Wa huwa yaumun nahisun fi haqqil kuffar, dan hari itu pula merupakan hari sial atau tidak diberkahi bagi orang kafir. Fayakunu mubarakan lil mu'minin, yang berarti ya
bagi orang mukmin merupakan hari berkah gitu ya, wallahu alam. Nah, itu tadi kapan memulai belajar ya. Permulaan belajar itu memang kalau kita lihat di pesantren-pesantren setelah libur misalkan lama, maka memulainya itu di hari Rabu, terutama di pesantren-pesantren salaf itu ya, pesantren-pesantren yang di kampung-kampung itu memang masih betul-betul melaksanakan ini ya, di hari Rabu, Allah alam. Tapi intinya semua hari mungkin bagus ya, tapi ada ulama yang mempraktekkan seperti ini tadi dengan mengambil dasar ada satu hadis ya, insya Allah ya, dengan niat baik, dengan apa namanya, keyakinan yang ada seperti ini ya, insya Allah tidak ada buruknya juga sebenarnya ya, tidak ada buruknya. Nah, sekarang kita lanjut ke ukuran belajar ya, wa qadrihi tadi kan yang kedua ya. Wa amma qadrus sabqi fil ibtida'i kana Abu Hanifah yuhka an Syekh al-Qadi al-Imam Umar bin Abi Bakr az-Zaranji annahu qala, mengenai kadar batas ideal ya, fil ibtida'i ya, untuk mengkaji atau belajar fil ibtida'i bagi pemula, karena Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah yuhka an Syekh al-Qadi, telah menceritakan hal itu dari Syekh al-Qadi al-Imam Umar bin Abi Bakrin, Umar bin Abu Bakar az-Zaranji, annahu qala, beliau berkata, qala masyayikhuna, guru-guru kami berkata, yang bagi sebaiknya ayyakuna qadrus sabqi, kadar batas yang ideal ya dalam belajar, lil mubtadi, bagi seorang pemula, orang yang awal belajar ya, qadra ma yumkinu dhabtuhu, sebatas kemampuan dalam menghafal dan mempelajari pelajarannya. Jadi sebatas kemampuan, tidak dipaksakan. Misalkan kita belajar nih harus sekian lah ya. Kalau di pesantren itu kan biasa ada sorogan ya. Ketika belajar anak-anak itu ada yang satu kali maju itu hanya satu kata misalkan. Ada yang sampai 2 kata, sampai 5 kata ya. Itu kalau memang yang sudah senior biasanya, karena mereka sudah memiliki banyak vocabulary, mereka sudah paham banyak mufradat, banyak kata-kata di dalam bahasa Arab, sehingga ketika sorogan atau belajar satu kitab itu, sekali maju itu bisa dikasih beberapa kata gitu yang kemudian dia hafal gitu. Kalau yang baru ya sesuai lah, kalau memang bisa 1 kata atau 2 kata ya sudah gitu. Bil i'adati marratain ya, dengan mengulanginya sebanyak 2 kali ya. Wa yazidu kulla yaumin kalimatan, dan menambah 1 kalimat di tiap harinya, menambah 1 kata di tiap harinya, itu enggak masalah. Apalagi kalau di pesantren itu misalkan ngaji itu bisa habis subuh ada pengajian, habis zuhur juga ada, habis asar biasanya tidak ada ya, habis maghrib ada gitu ya. Jadi paling tidak di 3 atau 4 waktu ya setelah sholat itu ada pengajian, dimana mereka sorogan kata per kata gitu, mengartikan dalam bahasa Arab ya. Kalau 1 hari katakanlah 5 kali maju 5 kata ya udah luar biasa ya. Hatta annahu wa in tala wa kasura yumkinu dhabtuhu bil i'adati marratain. Sampai ia mampu menangkap pelajarannya dengan hanya mengulangi sebanyak 2 kali ya. Walaupun hal itu wa in tala, walaupun hal itu membutuhkan waktu yang panjang dan lama dalam belajarnya. Sampai yumkinu dhabtuhu bil i'adati marratain,
memungkinkan untuk menangkap pelajarannya dengan hanya mengulang sebanyak 2 kali. Jadi walaupun lama belajarnya, walaupun sehari cuma 1 kata gitu ya, lama kelamaan kan karena ketika kata-kata itu katakan dalam 10 hari 10 kata, maka ketika bertemu lagi dengan kata yang sama di hari-hari setelah itu, maka tidak perlu diulang lagi. Kalau memang yang sudah hafal, yang sudah tahu artinya, ya bisa dilewat ya, bisa dilewat. Wa yazidu birrifqi wat tadrij ya. Dan bagi seorang pelajar itu juga yazidu ya, hendaknya dia menambah materi yang dipelajarinya birrifqi dengan pelan-pelan ya, dengan pelan-pelan dan tahap demi tahap. Wat tadrij ya, jangan terburu-buru. Dan terburu-buru, namanya belajar itu harus betul-betul pelan ya, tahap demi tahap, sehingga sehingga itu bisa melekat ya. Karena kalau belajarnya terburu-buru, biasanya banyak kata yang memang tidak paham, kemudian pada akhirnya ya apa yang dipelajari kemudian blank aja gitu ya. Kalau sedikit demi sedikit kemudian difahami ya, itu akan menjadi ilmu lah ya. Fa amma idza tala sabqu, adapun apabila seorang membutuhkan waktu yang lama di dalam belajarnya, fil ibtida ya, di awal-awal pembelajaran, wahtajal muta'allimu ya, dan seorang pelajar itu membutuhkan ila i'adati asyri marrat, untuk mengulang sampai 10 kali ya, fahuwa fil intihai aidan yakunu kadzalik, maka di penghujungnya juga harus seperti itu ya. Karena sesungguhnya li'annahu ya'tadu dzalika, karena sesungguhnya ia akan membiasakan hal itu, wala yatruku tilkal 'adah, dan ia tidak akan meninggalkan kebiasaannya atau adat tersebut illa bijuhdin katsir, terkecuali dengan kesulitan yang amat dan sangat. Artinya walaupun seorang siswa, seorang santri, seorang murid, seorang pelajar, seorang siswa harus dia mengulang pelajarannya sampai 10 kali sampai dia memahami, ya lakukan itu, nggak apa-apa gitu. Dan memang dalam satu kelas atau dalam satu periode pembelajaran itu setiap anak itu kan juga berbeda ya, berbeda dalam penangkapan. Maka metode-metode yang di pesantren itu memang ya lumayan relevan dengan apa yang disampaikan di sini. Kalau di sekolah kadang-kadang kan kalau tidak siap ya sumber daya manusianya, guru-gurunya, akhirnya ya sudah semua misalkan naik dengan berbagai kekurangan yang ada di beberapa murid tanpa penanganan, kemudian akhirnya ya sudah ikut-ikut aja gitu ya. Akhirnya tidak bisa mencapai sesuai dengan kurikulum yang ada gitu. Waqila as-sabqu harfun wa tikraru alfun. Dikatakan juga oleh sebagian ulama bahwa mengkaji atau belajar satu huruf butuh pengulangan sebanyak 1000 kali. Wah, ini istilahnya kalau seseorang sebebal apapun ya, makanya sesulit apapun dia belajar, kalau dia mau terus mengulang-ulang dengan sabar, insya Allah ya. Kita tahu bagaimana ceritanya Ibnu Hajar yang sulit dalam belajar, tapi ketika mau pulang ke rumahnya dia melihat ada air menetes di atas batu yang begitu keras, tapi lama kelamaan batu itu kemudian bolong juga gitu. Dia melihat bahwa di situ sesuatu yang keras, walaupun hati kita keras, otak kita sulit untuk menerima, tapi lama kelamaan dengan diulang terus, insya Allah akan masuk juga pelajaran itu ya. Wayam bagi, dan sebaiknya seorang pelajar itu ayyab tadiya bisyai'in, memulai dengan sesuatu atau materi pembelajaran itu yakunu aqraba ila fahmihi, yang lebih mudah untuk ia pahami gitu.
Jadi cari dari mana nih yang kira-kira mudah dipahami materinya, ya dari situ dimulai. Sama ya seperti misalkan kita menghafal Al-Quran. Kalau sulit mulai dari juz 1, maka kita ambil dari juz 30, dari mulai surat-surat yang pendek dulu gitu. Kemudian nanti setelah terbiasa kita menghafal dari yang pendek terus menuju yang agak panjang terus, sudah terbiasa, insya Allah lebih mudah begitu. Wa kana Syekhul Imam Al-Ustadz Syarifuddin Al-Aqili yaqul, Syekhul Islam Al-Ustadz Syarifuddin Al-Aqili berkata, as-sawabu indi fi hadza ma fa'aluhu masyayikhuna, yang benar menurut saya dalam masalah ini adalah seperti yang telah dilakukan oleh para guru kami, guru kita. Fa innahum kanu yakhtaruna lil mubtadi sigharatil mabsutah. Mereka memilihkan kitab-kitab kecil yang penuh dengan keterangan untuk para pemula. Jadi para pemula itu belajarnya diawali dengan kitab-kitab yang kecil dulu, yang pendek-pendek, ya, yang sedikit ini pembahasannya, ya. Li'annahu aqrabu ilal fahmi wad-dhabti. Karena hal itu akan lebih mudah untuk dipahami dan dikuasai. Wa ab'adu minal malalati, dan lebih menjauhkan mereka dari rasa jenuh, wa aksaru wuqu'an, dan lebih banyak terjadinya, ya. Jadi ini yang terakhir ini memang betul ya. Di pesantren-pesantren, anak yang baru belajar misalkan untuk nahunya biasanya al-ajrumiyah, kemudian ada sorof misalkan kayak awamil, itu kan kitab-kitab kecil ya, bahkan biasanya dihafal hanya beberapa halaman, singkat gitu ya. Tidak langsung ke Alfiyah Ibnu Malik misalkan yang ada 1000 bait, itu tidak, tapi yang kecil-kecil dulu, yang pendek-pendek dulu, sehingga dari situ mudah dipahami. Untuk misalkan kitab fikihnya ya, ada fikih ya memang agak gede, Safinatun Najah, itu kecil sih, hitungannya kecil ya dibandingkan dengan ada takrib gitu ya, dibandingkan dengan Kifayatul Akhyar misalkan, kemudian Fathul Mu'in, kemudian kitab-kitab yang lebih besar yang lainnya gitu. Terus ada lagi dalam bidang tauhid misalkan ada Tijan Ad-Darari ya, tentang sifat 20, kecil bukunya gitu. Kemudian ada Sorof, ada Matan Bina wal Asas, itu kitab-kitab kecil. Itu pemula itu pakai itu dulu gitu, terus nanti lanjut ke yang lebih besar ya. Ini lebih memudahkan ke pemahaman. Ini dulu barangkali pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang permulaan belajar kapan, kemudian ukuran belajar seperti apa. Ini sepertinya masih lanjut, nanti ukuran pembelajarannya seperti apa kita akan masih lanjut pada bagian berikutnya, bagian ke-19 insyaallah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, mengembalikan ya cara-cara belajar kita. Barangkali di zaman modern ini banyak hal-hal yang adab-adab yang ditinggalkan gitu ya. Barangkali dengan mengkaji kitab-kitab seperti ini kita tidak tercerabut dari akar kita gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan lebih baik ya. Terima kasih semua atas segala perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.